wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Samran. Perkenalkan, nama saya Alika Novianti. Kami dari kelas M223. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas mengenai 3 hal yang menarik setelah menonton film The King's Speech. Nah, sebelum itu saya akan mereview terlebih dahulu, di mana dalam film The King's Speech ini menceritakan salah satu film yang bercerita tentang perjuangan Raja George VI untuk mengatasi gagapnya. Dia tidak memiliki kemampuan public speaking. Nah, baik dikarenakan ia mengalami gangguan berbicara, yaitu gagap. Nah, dalam film ini juga menceritakan tentang bagaimana Raja George memperbaiki public speaking-nya. Public speaking Raja bisa meningkat dikarenakan adanya bantuan dari dokter hebat yang dapat membantunya dalam proses penyembuhannya. Nah, dalam film ini di mana Pangeran Albert dan istrinya mengunjungi rumah Lionel Lowe untuk terapi. Nah, Pangeran Albert dan Lionel ketika ketemu itu dia masuk ke dalam ruangan terapi. Nah, disitulah terungkap bahwa Pangeran Albert ternyata melawan gagapnya sejak usia 4 atau 5 tahun. Nah, dalam film tersebut yang menurut saya tertarik yang menarik yaitu dalam dalam bagian menit ke-2709, di mana cara Lionel memberikan terapi yang sangat unik kepada Pangeran Albert. Nah, Lionel di sini memberikan AirPod kepada Pangeran Albert dengan mendengarkan musik dengan sekencang-kencangnya sambil Pangeran Albert membacakan pidato. Nah, di situ pertamanya Pangeran Albert sempat menyerah dengan metode yang dipakai oleh dokternya, yaitu dia berhenti. Namun pada saat ia memutarkan kembali hasil rekaman dari Lowe atau dokter dan dia mendengarkan dan shock, ternyata pada saat dia mendengarkannya itu dia ternyata lancar berbicara tanpa gagap sekalipun. Nah, hal tersebut membuat Albert percaya dengan metode yang diterapkan dari Lowe atau dokternya, sehingga ia memutuskan untuk melakukan terapi dengan Lowe. Berbagai cara ia lakukan pada saat terapi, sehingga kegagapan Pangeran Albert sedikit berkurang. Nah, menurut saya hal itu menarik dikarenakan dengan pada adegan Pangeran Albert mengalami terapi, disitulah Lowe menggunakan AirPod dengan volume musik yang keras sehingga menarik karena keterampilan metode yang dilakukan ketika berbicara pada umumnya jarang dilakukan oleh terapi lain. Nah, di situ dengan Albert justru ditenggelamkan oleh musik dengan tujuan mengatasi hambatan psikologis dan rasa diri berlebihan agar dia tidak gagap dalam berbicara. Selanjutnya yang saya dapatkan dan menarik perhatian saya pada film The King's Speech 2010 ada pada scene 1 jam 15 menit di mana sang raja mulai membicarakan kehidupannya yang akan ia bawakan sebagai seorang raja. Ia mengalami keterlambatan dalam berbicara, namun ia sangat berpikir keras mengenai bagaimana cara ia akan memerintah ke depannya, bagaimana ia bisa menjadi raja yang baik ke depannya. Kemudian, kehidupan kerajaan yang begitu keras dengan banyaknya pro dan kontra saat pergantian sang raja. Itulah yang membuat raja menjadi sangat memikirkan segalanya. Ia berpikir bahwa ia bukanlah raja yang baik dan tidak tahu bagaimana cara memimpin kerajaan yang baik. Namun, ada pada scene 1 jam 16 menit
di mana sang ratu memperkuat sang raja dengan mengatakan hal-hal yang menurutnya sangat mendukung psikolog atau psikis sang raja. Ia mengatakan bahwa dia gagap dengan begitu indahnya. Saya tertarik pada scene tersebut karena scene ini memiliki dukungan dari orang-orang terdekat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Kehadiran sosok yang mempertegas bahwa saya sangat dibutuhkan. Ada orang lain yang mendukungku dari belakang. Ia gagap dengan begitu indahnya. Sang ratu sangat mencintai dan mendukung sang raja dalam setiap prosesnya. Mulai dari mencarikan dokter dan juga mendengarkan keluh kesah sang raja. Scene ini sangat saya sukai dikarenakan banyaknya dukungan dari seorang istri sebagai seorang istri. Selanjutnya, hal menarik yang saya dapatkan yaitu pada scene 1 jam 26 menit di mana sang dokter mengatakan bahwa pengalaman itu didapatkan untuk berperang. I can't show you a certificate. There was no training then. Everything I know from experience, and that war was some experience. Ia mendapatkan semuanya dari pengalamannya. Sang dokter mengatakan bahwa plakatnya yaitu tidak menggunakan gelar, tetapi hanya berbicara dan tidak ada gelar dokter pada namanya. Saya sangat menyukai scene ini karena sang dokter tidak berputus asa dengan kerasnya sang raja. Ia membuktikan bahwa dari pengalaman ia bisa membawa sang raja pada kesiapannya dalam berpidato di hadapan rakyatnya. Pada scene ini, sang dokter sangat menginginkan kesembuhan dan juga kelancaran berbicara sang raja. Kesiapan sang raja saat berpidato dan juga pada scene tersebut kita diajarkan untuk bekerja keras dan juga tidak mudah putus asa dalam menggapai sebuah cita-cita. Baik itu dalam public speaking, berbicara di depan publik ataupun sebagainya. Kita harus terbiasa dahulu bekerja keras dan juga memulai membiasakan diri dalam public speaking sehingga dari pengalaman tersebut kita bisa menjadikan pengalaman sebagai alat perang. Yang dimaksudkan alat perang yaitu dengan kita bisa dengan tanpa kesiapan ataupun dengan persiapan berdiri di depan publik dan menyuarakan sesuatu yang ada. Sang raja juga gagap awalnya, tetapi dengan menyampaikan dan juga bekerja keras terhadap sesuatu, sang raja bisa menyuarakan suaranya dengan lantang bahwa ia adalah raja yang dibutuhkan dan juga sangat dihormati oleh rakyatnya. Kita juga bisa memiliki rasa percaya diri dan juga kehidupan seperti sang dokter terapis jikalau kita sering menggunakan pengalaman atau terbiasa melakukan sesuatu.